Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Apa kabar hari ini? Kita doakan semua yang melihat video ini sehat, kemudian diberi semangat terus untuk belajar, kemudian semangat juga untuk mencoba PKN STAN tahun 2022. Teman-teman, langsung saja bagi yang belum subscribe channel Penmas Plus, silakan ditunaikan subscribe-nya, kemudian hidupkan lonceng notifikasinya agar apa? Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap video-video yang terbaru kita post. Teman-teman, hari ini kita akan berdiskusi dan menayangkan tentang prediksi tes wawasan kebangsaan PKN STAN 2022. Materi yang kita ambil hari ini yaitu materi tentang pemerintahan Orde Lama. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu ya apa itu Orde Lama ya. Orde Lama itu adalah sebutan bagi kepemimpinan Soekarno di Republik Indonesia. Sedangkan Orde Baru yaitu kepemimpinan Soeharto selama 32 tahun di Indonesia. Begitu juga mengenai yang sekarang ya, kita dalam masa reformasi sejak 1998 sampai dengan sekarang. Soal-soal yang di sini biasanya soal-soal yang termasuk sering keluar teman-teman. Jadi teman-teman usahakan membaca kemudian memahami soal TWK tentang pemerintahan Orde Lama ini lebih spesifik, kemudian lebih rinci dan lebih detail kan gitu. Oke, langsung saja kita akan bahas nanti 5 soal. 5 soal ini semuanya tentang materi pemerintahan Orde Lama. Baik, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Indonesia pernah menjadi negara serikat atau lebih dikenal dengan Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun sejak 1950 Indonesia melaksanakan demokrasi parlementer dengan mencontoh sistem demokrasi parlementer barat. Masa itu disebut juga dengan masa demokrasi. Ya, di sini pertanyaannya teman-teman, ya, masa demokrasi parlementer, nama lainnya apa? Demokrasi apa kan gitu? Pertanyaan seperti itu kira-kira. Ya, jawabannya ada demokrasi presidensial. Ya, kemudian ada reformasi liberal, terpimpin, dan konstituante. Sebagai informasi teman-teman, ya, sejak dibubarkannya Republik Indonesia Serikat tahun 1950, ya, Indonesia itu mulai menggunakan yang namanya demokrasi parlementer. Waktu itu, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 provinsi yang mempunyai otonomi masing-masing. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 atau UUDS 1950. Kita tidak menggunakan Undang-Undang 1945 tapi kita menggunakan UUDS 1950 yang sifatnya waktu itu adalah liberal ya. Jadi demokrasi parlementer itu sama dengan demokrasi liberal. Demokrasi liberal itu teman-teman berlakunya di Indonesia itu lebih kurang selama 9 tahun, yaitu 1950 sampai 1959. Tapi banyak nih kendala-kendala ketika diberlakukannya demokrasi liberal. Nanti kita bahas di soal selanjutnya teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah demokrasi liberal. Ya, sudah paham ya teman-teman ya? Baik, kalau sudah paham, kita akan lanjutkan ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, begini kisahnya. Pada pemilu pertama di Indonesia pada tanggal 29 September dan 15 Desember 1955, tujuannya untuk memilih titik. Ya, ini masih dalam suasana demokrasi liberal atau demokrasi parlementer, teman-teman. Ya.
pada tanggal 29 September ya, pemilu diadakan di Indonesia. Di tahun yang sama ya, 1955 itu tujuannya untuk memilih anggota DPR, teman-teman. Ya. Kemudian dilanjutkan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Hal itu senada atau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang apa? Tentang ketentuan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Waktu itu teman-teman, ya, lembaga negara itu hanya terdiri atas presiden, wakil presiden, kemudian menteri atau kabinet, DPR, kemudian Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan. Ya, sehingga waktu itu perlulah digaungkan atau dikemukakan wacana pemilihan umum yang pertama diadakan di tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante. Ya, jadi teman-teman, kalaupun nanti ada pertanyaan pemilu pertama di Indonesia tahun berapa, maka teman-teman harusnya sudah bisa jawab nih, tahun 1955. Jadi jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Yang D, memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Baik, teman-teman, sudah paham ya? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Oke, soal yang nomor 3. Ada 7 kali pergantian kabinet di masa demokrasi liberal antara tahun 1950 sampai 1959 yang termasuk ketujuh kabinet tersebut kecuali ya. Pertama, kalau teman-teman menghadapi soal begini, teman-teman harus ingat dulu ya, 7 kabinet ini apa saja. Ya. 7 kabinet ini teman-teman ya, cara mengingatnya semua nama kabinet itu nama orang yang memimpin kabinet tersebut. Misalnya ya, untuk yang pertama itu dari mulai tanggal 6 September 1950 sampai 21 Maret 1951, nama kabinetnya adalah Kabinet Natsir. Ya, ini dia. Kabinet apa? Kabinet Natsir. Kemudian kabinet yang kedua yaitu tanggal 27 April 1951 sampai 3 April 1952. Nama kabinetnya adalah Kabinet Sukiman. Yang ketiga, tanggal 3 April 1952 sampai 3 Juni 1953. Nama kabinetnya adalah Kabinet Wilopo. Oke, sudah ada 3 ya, tinggal mencari 4 lagi. Yang keempat, tanggal 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Nama kabinetnya Kabinet Ali Sastromijoyo 1. Kenapa? Karena Kabinet Ali ini sempat 2 kali terjadi. Ini yang kedua ya, yang pertama yang ini. Iya. Kemudian setelah itu Kabinet Burhanuddin Harahap, ya, satu-satunya orang yang bermarga di kabinet ini, yaitu tanggal 12 Agustus 1955 sampai 3 Maret 1956. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam, kembali lagi tadi ke Kabinet Ali Sastromijoyo, ya, tanggal 20 Maret 1956 sampai 4 Maret 1957. Dan yang terakhir adalah Kabinet Juanda, tanggal 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Iya. Jadi jika teman-teman sini membacanya kecuali, berarti yang bukan kabinet
Dari 7 tersebut yang mana kan gitu. Kalau untuk yang A ini 3 masih masuk ya. Natsir, Sukiman, Wilopo masih masuk. Kemudian yang B Ali Sastromijoyo, Burhanuddin Harahap dan Juanda ini masih masuk juga, masih benar ya. Kemudian Ali Sastromijoyo 2, Natsir juga masih termasuk, Sukiman juga masuk, berarti masih benar, masih termasuk 7 kabinet tersebut. Kemudian yang D Hatta, ya Hatta tidak ada ya teman-teman ya. Kemudian Agus Salim juga tidak ada. Dan yang terakhir ini Natsir ada. Berarti jawabannya adalah yang D. Yang E Natsir, Wilopo dan Juanda masuk semuanya ya teman-teman ya. Ingat saja ketujuh itu yang pertama si Natsir, yang kedua Sukiman, yang ketiga Wilopo, yang keempat Ali Sastromijoyo 1, yang kelima Burhanuddin Harahap, yang keenam Ali Sastromijoyo 2, dan yang ketujuh adalah Juanda. Ingat teman-teman, tadi tahunnya sudah saya sebutkan. Tinggal teman-teman mencernanya bagaimana. Ya, jadi jawabannya adalah yang D. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham. Baik, kita lanjutkan. Soal yang nomor 4. Soal nomor 4 begini ceritanya. Sistem demokrasi parlementer tidak cocok dengan kehidupan rakyat Indonesia. Iya. Akibatnya terjadi konflik ideologis, konflik antar kelompok dan daerah, konflik kepentingan antar partai politik. Sehingga tanggal 21 Februari 1959 Presiden Soekarno mengemukakan konsepsi. Iya, bukan konsep resi, tapi ya konsepsi. Ini kelebihan ini ya. Kelebihan huruf R-nya. Konsepsi Presiden dan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 19 ya, 19 ini ya. 1959. Isi dari dekret Presiden kecuali. Teman-teman, jangan salah ya. Karena ada dua itu. Ketika demokrasi liberal 1950 sampai 1959 dianggap tidak memajukan Indonesia, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dua. Yang pertama yaitu konsepsi presiden, yang kedua dekret presiden. Itu dua hal yang berbeda teman-teman. Isi dari dekret presiden itu ada 4 teman-teman. Ada 4. Di sini yang ditanyakan adalah kecuali, berarti yang bukan isi dekret presiden. Isi dekret presiden yang pertama itu teman-teman adalah pembubaran konstituante. Kenapa dibubarkan? Karena lembaga ini dianggap gagal untuk menyempurnakan undang-undang yang diperintahkan kepada mereka untuk dibuat, kan gitu. Sehingga lembaga konstituante ini dibubarkan, ya. Berarti yang A ini termasuk teman-teman. Ini masuk isi dekret presiden. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Ya, sama-sama kita ketahui tadi, sudah kita jelaskan bahwa demokrasi parlementer atau demokrasi liberal itu menerapkan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Tapi ketika di dekret presiden kembali diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang keempat ya, tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Ya, yang ini dia ya, yang D. Tidak berlakunya lagi. Karena apa? Karena dianggap tidak relevan atau tidak cocok dengan kehidupan rakyat Indonesia waktu itu. Kemudian yang terakhir akan dibentuknya MPRS dan DPAS ya. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Pertimbangan Sementara. Ini yang E juga termasuk teman-teman ya. Jadi yang tidak termasuk itu adalah yang C teman-teman. Soekarno mundur dari jabatannya sebagai presiden ya. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa yang pertama itu adalah pembubaran konstituante,
yang kedua berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, yang ketiga adalah tidak berlakunya UUDS, dan yang keempat adalah akan dibentuknya MPRS dan DPAS. Oke teman-teman, sudah paham ya? Jika belum paham silakan diulang-ulang videonya sampai teman-teman paham. Baik, kita lanjut ke soal yang terakhir. Soal yang terakhir ya, soalnya seperti ini. Untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia, maka pasca dekret Presiden Indonesia menggunakan sistem demokrasi terpimpin. Ciri-ciri utama demokrasi terpimpin adalah ya, demokrasi terpimpin ini ada 6 ciri-ciri utamanya teman-teman. Tujuannya ya, tujuan dari demokrasi terpimpin itu yang pertama untuk mengganti demokrasi liberal ya, untuk mengganti demokrasi liberal yang dianggap tidak sesuai dengan negara Indonesia. Kemudian yang kedua tujuannya untuk meningkatkan kekuasaan presiden pada masa itu, yaitu Presiden Soekarno yang awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Di sini demokrasi terpimpin ini ciri utamanya ada 6 teman-teman ya. Yang pertama, kekuasaan pada presiden ya. Kekuasaan ada pada presiden. Ini dia. Kekuasaan ada pada presiden. Itu ciri yang utamanya. Jadi semua kekuasaan atau semua yang berhubungan dengan negara, kuasa tertingginya adalah di presiden. Berbeda dengan demokrasi liberal yang presiden itu hanya sebagai kepala negara, kan gitu. Kemudian yang kedua, peran partai politik terbatas. Ya, peran partai politik terbatas. Yang mana nih ada di sini? Enggak ada ya? Iya, di sini partai politik bebas. Tapi di sini nyatakan dia peran partai politik itu terbatas atau dibatasi. Kemudian peran militer semakin besar. Peran militer semakin besar. Kalau di sini dinyatakan peran militer hanya untuk pertahanan negara, bukan ya teman-teman ya. Tapi peran militer itu semakin besar, tidak hanya sebagai pertahanan negara. Kemudian paham komunisme berkembang. Paham komunisme berkembang, ini dia. Iya. Dan selanjutnya anti kebebasan pers, artinya kebebasan pers dibatasi. Ini dia. Atau ini ya, pers dibatasi. Kemudian sentralisasi pemerintahan pusat, ini dia. Jadi ada 6 ini yang saya lingkari, itu ciri utama dari demokrasi terpimpin. Jadi yang mana nih jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang C. Kalau yang A gimana? Ini kebebasan presiden dibatasi, enggak ya? Kemudian partai politik bebas, enggak juga, karena partai politik itu tidak bebas atau hanya dibatasi. Kemudian persnya bebas, ini benar. Jadi yang A bukan ya, karena ada 2 yang salah. Kemudian yang B, peran militer hanya pertahanan negara, bukan ya, karena peran militer itu semakin besar kan gitu. Kemudian komunisme dihapuskan, bukan ya, karena apa? Karena komunisme makin berkembang. Kemudian presiden berkuasa penuh, ini benar ya. Oke, tapi karena 2 salah, 1 yang benar, maka yang B juga salah. Yang D bagaimana? Sentralisasi pemerintahan pusat, ini benar. Kemudian anti kebebasan pers, ini benar. Yang salah ini komunisme dihapuskan. Yang benarnya apa? Komunisme makin berkembang. Yang E semua benar, tentu enggak ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang C teman-teman. Ya. Untuk memahami materi tentang Orde Lama ini, teman-teman perlulah membaca sejarah tentang Presiden Soekarno.
atau biografi atau lain-lainnya tentang Presiden Soekarno. Karena apa? Karena semua tentang Presiden Soekarno itu banyak nanti tertuang di masanya atau di masa kepemimpinannya Orde Lama. Ya, itu saja mungkin 5 soal yang dapat kita bahas hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham ya. Kalau nggak paham, silakan teman-teman kembali ulangi videonya sehingga teman-teman bisa paham terhadap apa yang kita bahas hari ini. Jika ada kesalahan kata atau kurang pada tempatnya, mohonlah dimaafkan. Bagi yang belum subscribe, langsung saja tunaikan subscribe-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya. Bagi teman-teman yang kurang paham, silakan tanyakan di kolom komentar, atau ada kata-kata saya yang salah, silakan dikritik di kolom komentar dengan kritik yang membangun. Demikian, semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.